Jika kamu menjauhi dosa-dosa besar di antara dosa-dosa yang dilarang kamu mengerjakannya, niscaya kami hapus kesalahan-kesalahanmu, dosa-dosamu yang kecil, dan kami masukkan kamu ke tempat yang mulia, surga. Quran Surat An-Nisa ayat 31. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, senang sekali saya Farid Hasan menjumpai Anda dalam Tawakal. Dan pemirsa, di studio kita sudah hadir bersama dengan Ibu Mei. Assalamualaikum Ibu Mei. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu sudah hadir di sini dan mau menyempatkan waktu untuk berbagi kisahnya sama kita semua. Dan selain Ibu Mei, pemirsa, kita juga sudah bersama dengan Bapak Ustadz Zastro. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Pak Ustadz sudah hadir bersama Tawakal untuk pagi ini. Pemirsa dan juga Ustadz Zastro, Ibu Mei ini dia punya masalah dengan hidupnya yang sampai sekarang belum bikin dirinya tenang. Nah, untuk bisa tahu apa aja masalahnya, Ibu boleh cerita sekarang. Silakan. Saya datang ke sini untuk mau bertobat sebenarnya Mas Farid. Saya banyak melakukan hal-hal buruk dan dosa ya. Saya dulu pernah melakukan perbuatan yang tidak baik. Saya terlalu senang dengan kehidupan bebas sehingga saya hamil. Mohon maaf saya potong, hamilnya maksudnya dari pergaulan bebas itu? Iya Mas Farid. Jadi saya hamil di luar nikah, terus saya diusir sama ibu saya sama mama saya dari rumah. Mai, kamu kenapa, Mai? Aku hamil. Mai? Iya, Bu. Kamu kenapa, Mai? Kamu pucat begitu? Bu. Itu apa? Aku hamil, Bu. Hah? Kamu hamil? Ya Allah, Mai. Apa-apaan ini kamu, ha? Hamil sama siapa? Maafin aku, Bu. Nggak ada apa-apa. Ngaku, hamil sama siapa? Ada apa, Bu? Ribut-ribut? Ini, Pak. Mimi hamil. Benar kamu hamil? Maafin aku. Sama siapa kamu hamil? Maafin aku. Kamu dari kecil sudah dibesarkan. Ternyata bikin malu orang tua. Jangan salah anak gak tahu diri. Maafin aku, Bang. Kamu pergi dari sini. Jangan usir aku, Bang. Ibu kecewa sama kamu. Ibu gak mau nolong kamu. Aku gak mau diusir, Pak. Maafin aku, Bang. Kamu sudah bikin malu orang tua. Terus ya saya pindah-pindah sana sini di tempat teman gitu, numpang di rumah teman gitu. Dalam kondisi sedang hamil. Ya. Pak Ustadz, ini gimana Pak Ustadz? Mohon maaf saya nanya, mungkin ibunya marah sama Ibu Mei ini. Ya. Dia sampai mengusir, tapi kondisi lagi hamil nih Pak Ustadz. Ya, ini memang dilema ya Mas Farid. Memang persoalan hamil di luar nikah ini masih menjadi sesuatu yang tabu, baik secara sosial maupun secara agama. Ya. Nah, ini mungkin saking nggak kuat menahan aib, nggak kuat menahan malu karena tekanan-tekanan sosial, sehingga orang tuanya Ibu Mei ini sampai mengusir. Meskipun sebetulnya ini tindakan yang tidak bijak juga, karena ini sudah dalam keadaan susah, hamil, ya, yang butuh perhatian, butuh perlindungan, mestinya aja jalan lain. Tidak harus diusir, entah itu diusirkan ke keluarga lain atau dititipkan kemana yang bisa menjamin keselamatan ibu yang sudah mengandung maupun bayinya, meskipun ini bayi hasil hubungan yang tadi itu akibat salah pergaulan sehingga menyebabkan terjadinya dalam tanda petik orang Muslim menyebutnya kecelakaan itu, gitu Mas Farid. Ibu setelah pergi dari rumah, ada keinginan untuk minta tanggung jawab nggak sama laki-laki itu? Karena dari tadi Ibu nggak menjelaskan akan mengejar tanggung jawab dari laki-laki itu. Iya Mas, aku
udah datengin, aku udah dateng, aku udah datang menemui dia dan aku minta pertanggungjawabannya. Dia memang tidak mau bertanggung jawab, gitu. Dia tidak mau bertanggung jawab. Dan ya dia bilang ya itu urusan elu katanya, karena kan kita melakukannya suka sama suka katanya kayak gitu. Tapi kan ya gimana nih Pak Ustaz? Inilah kenapa agama sangat bersikap keras dan tegas kepada urusan zina ini. Karena memang dampaknya itu bukan sekedar di akhirat ya. Kalau sekedar di akhirat mungkin kita bisa tobat kepada Allah. Tapi ini dampak sosiologis, psikologis ini. Jadi agama secara tegas mengharamkan, melarang untuk berbuat zina ini karena dampak sosiologis dan psikologisnya ini sangat besar. Contohnya Bu Mei ini ya. Jadi begitu hamil, dia laki-lakinya nggak bertanggung jawab. Ini kan sudah jadi beban tersendiri, siksaan batin maupun lahir bagi si pelakunya, gitu. Kemudian hubungan dengan orang tua, dengan masyarakat menjadi renggang, menjadi aib. Ini kan luar biasa. Jadi makanya agama itu ketika memberikan batasan, memberikan aturan, memberikan larangan, sebetulnya di balik ini memang ada sesuatu yang kalau dilanggar memang konsekuensinya tidak hanya di akhirat, di dunia pun memang sudah sangat berat gitu loh. Jadi ketika ini sudah hamil, orang tua mengusir, kemudian yang menghamili tidak bertanggung jawab, ini kan sudah bertubi-tubi. Dan ini konsekuensi resiko dari berburu kesenangan yang tidak pada jalurnya itu. Nah, makanya karena konsekuensinya sedemikian berat, baik selama dia ada di dunia, apalagi di akhirat, maka Islam wanti-wanti, wala taqrabuz zina, jangan sampai kamu deket-deket aja nggak boleh, apalagi melakukannya. Jadi Bu Emma ini menjadi pelajaran yang sangat penting, bagaimana berburu kesenangan yang melampaui batas, melampaui ketentuan-ketentuan yang ada, itu ujungnya adalah kesengsaraan dan penderitaan. Intinya dari larangan yang dikeluarkan itu, yang harus kita cermati adalah yang apa yang tersirat dari itu. Bukan pada hari itu juga dia dilarang, tapi justru jangka panjangnya ya. Iya, jadi kan kadang ada orang mikir, kok ini ribet banget sih, gitu kan kadang anak-anak muda. Kan kita mau seneng-seneng gitu kasarnya ya. Mau seneng-seneng, mau happy-happy gitu. Tapi agama sudah memperhitungkan. Tuhan ini sudah, kira-kira Tuhan sudah mengerti lah dampak dari negatifnya dari perbuatan-perbuatan yang dilakukan di luar aturan-aturan syariat yang sudah disyariatkan oleh agama. Maka dengan wanti-wanti agama melarang. Mendekati aja tidak boleh. Jadi apalagi melakukan. Nah, jadi dari Ibu Emma ini kita mendapat pelajaran yang sangat berharga. Bagaimana konsekuensi dampak dari kita berburu kesenangan di luar ketentuan yang sudah ditetapkan syariat. Di balik kesenangan itu ternyata penuh dengan penderitaan.